Balik lagi di Golkar Sidoarjo TV, masih dalam episode kurma, dan kali ini saya berada di Desa Singkalan, Kecamatan Balungbendo, bersama dengan penerima kurma di Desa Singkalan. Produk kurmanya bernama Kurma Berkah Jaya. Jadi Kurma Berkah Jaya ini digawangi oleh 5 orang. Ada Bu Eni Wijayanti sebagai ketua, terus juga ada Bu Rini Kasmawati, ada Bu Nawang Sri, Bu Zulaiha, dan Bu Juwariah. Kalau jenengan siapa namanya, Bu? Bu Eni Wijayanti. Bu Eni Wijayanti. Jenengan? Bu Rini. Bu Rini. Kalau Bu Nawang, Bu Zulaiha? Bu Nawangnya nggak hadir. Belum hadir. Bu Zulaihanya kerja. Kerja. Bu Juwariahnya? Juwariahnya. Oh, jenengan. Oke. Jadi ini adalah produk-produk Kurma Berkah Jaya. Ada apa saja produknya? Produknya ada kerupuk beras, Kerupuk beras, kacang bawang, rengginang, ada pastel kering. Rengginangnya nggak ada. Oh, lagi habis, Ya. laris terus soalnya. Sama pastel kering. Ini awalnya usaha ini kenapa akhirnya ikut bergabung begitu ke kurma, terus juga memulai bisnis UMKM dari Singkalan sendiri, Mbak? Iya. Pertamanya itu buat sendiri rengginang. Oke. Ada program kurma dari Bapak Bupati. Jangan tahu dari mana kalau waktu itu ada program kurma? Dari desa. Dari desa. Oh, dari desa. Iya, dari desa. Jadi dikasih tahu sama desa bahwa Iya. ada program kurma, Iya. terus mengajukan proposal. Iya. Oh, awalnya ini usaha milik siapa? Milik pribadi. Milik pribadi, Iya. dengan pribadi. Iya. Akhirnya mengajak teman-teman untuk bergabung. Iya. Awal mulanya jualan rengginang. Iya. Ketika bergabung kurma, baru yang lainnya. Iya, yang lain. Kenapa yang dipilih kok kacang, terus juga ada apa pastel kering sama kerupuk beras? Soalnya sebelumnya itu pernah jualan pastel kering kalau hari raya gitu. Kayak apa kerupuk beras. Pernah kalau mau hari raya itu pesanan banyak. Oh, pesanannya Iya, menumpuk, makanya iya. akhirnya dibuat ke Iya. sana. Hari ini seperti apa penjualannya? Apakah banyak atau masih tergantung pesanan? Kalau setiap hari kerupuknya jalan. Kalau pesanan itu biasanya dari pabrik itu kaca sama pastel. Oke. Iya. Ini kan kurma juga diterima hampir seluruh UMKM se-Kabupaten Sidoarjo, Iya. Mbak. Waktu usaha Anda lolos begitu ibaratnya mendapatkan bantuan kurma, perasaannya seperti apa? Senang sekali. Senang sekali. Senang sekali, masa ekspresinya lemes, senang sekali. Iya. Soalnya kan sebelumnya itu apa pribadi. Oke. Ya, sekarang kan kelompok. Bisa dikerjakan 5 orang itu tadi banyak. Yang lainnya itu biasanya 10 orang, tapi kita 5 orang aja. Oke, Iya. berkelompok 5 orang. Iya. Waktu awal-awal program kurma turun ini berarti berapa bantuan yang diterima sama jenengan? 6 juta. 6 juta. 6 juta itu apakah cukup untuk menghidupkan usaha ini? Nah, Alhamdulillah cukup. alhamdulillah Iya. cukup ya Iya. dari 6 juta ini. Dulu pengelolaannya gimana uang 6 juta ini? Nah, pertama itu buat beli alat-alat sama bahan-bahan ya. Sekarang berapa? Selesai. Semua alat sudah terpenuhi, jadi sekarang buat jalan produksinya. Jalan produksinya aja. Jadi modal yang akhirnya ada Ya, pure untuk jalan produksinya. Iya. Kalau kita bicara keuntungan, apakah hari ini bisa dikatakan untung? Ya, setiap hari untung. Setiap hari untung? Iya, setiap hari produksi soalnya. Sama jualannya di toko-toko itu. Di toko-toko ya, Iya. jadi berkeliling jualan toko-toko. Iya. Ini kalau tayangan ini disaksikan nih sama Bu Smudlor, nah apa yang mau disampaikan? Ayo monggo satu-satu nanti gantian. Jangan dulu, Bu. Terima kasih kepada Bapak Motor telah memberi bantuan kelompok kami sehingga sukses sampai hari ini. Ya. Sehingga sukses sampai hari ini. Jenengan, monggo, Mbak. terima kasih karena dari dulu yang nganggur sekarang ada kegiatan. Sekarang Kemarin ada. juga ada dapat bantuan dari Basnas. Dari Basnas. Iya. Kan ada acara pasar, terus diajukan sama Gus Mudlor, terus kami dapat bantuan lagi dari Basnas itu berupa oven. Oh, berupa oven. Iya. Akhirnya dapat oven. Iya. Alhamdulillah berguna buatan oven ya.
Insya Allah berguna. Insya Allah berguna ya untuk kedepannya ya dari produk-produk ini. Kedepannya apakah akan mencoba produk lainnya? Hari ini kan ada kacang, terus juga ada pastel kering ya, pastel abon sama kerupuk. Kedepannya akan mulai mencoba produk apa lagi? Mau rencananya kue kering seperti nastar, kue kacang. Kalau hari raya kan pesanan banyak. Pesanan banyak ya. Ketika hari raya itu otomatis warga-warga sekitar khususnya ibu-ibu juga dilibatkan ya? Iya, kalau banyak pesanan juga. Luar biasa. Jadi kayak memang harapannya ibu-ibu yang awalnya hanya di rumah saja bisa tetap dekat rumahnya tapi juga mendapatkan penghasilan, Iya. Kalau kita lihat di sini kan produknya lumayan banyak begitu ya. Apakah setiap hari pasti ludes terjual? Nah, kalau kerupuk itu ludes terjual setiap hari. paling jauh di mana kerupuk ini kalau dijual? Ya sini-sini aja. Kalau Sebalung kerupuknya Bendo berarti ya? pesanan itu di pabrik. Oh, di Di pabrik. Ciwi itu. Iya. Iya. Biasanya kan Bu Julaika itu kerja di Ciwi sama memasarkan. Oke. Iya. Kacang, pastel sama kerupuknya. Iya, saya juga dengar cerita. Jadi berlima ini awalnya berangkat dari kerja di perusahaan yang sama, gitu. Iya, yang satu itu Bu Julaika yang kerja di Ciwi Di itu. Ciwi. Kalau ini yang berempat itu nganggur. Di Nganggur. rumah, iya. Bikin usaha sendiri Iya, gitu ya. bikin Oke, usaha akhirnya sendiri. dipasarkannya di Ciwi Iya, Dan sama itu- di toko-toko itu. dan di toko-toko sekitar. Jadi kalau kerupuk ini sendiri sudah masuk di Ciwi Iya. dan toko-toko sekitar Balung Bendo. Iya. Siapa yang dulu mengusulkan untuk ya udah bikin kerupuk aja gitu? Iya, sebelumnya itu sudah pernah coba buat. Oke. Iya, dipasarkan kalau hari raya kan banyak pesanan itu. Nah, kayak ini pastel sebelum-sebelumnya itu saudara itu kumpul-kumpul desa pesanan banyak dari Ciwi itu dari saudara saya itu. Oke, jadi pesanan memang dari sana Iya. ya. Memang kan kalau kita bicara soal UMKM, kendala yang paling sering dihadapi oleh penjual itu pasti kan pemasaran. Bagaimana bikinnya banyak tapi ludes terjual Iya. gitu. Apakah itu juga menjadi kendala jenengan-jenengan? Kalau sebelumnya itu kita sama itu jualnya di Ciwi aja. Kok kayak ya, kurang lancar gitu. terus kami coba goreng Iya. goreng bungkus kecil-kecil dititipkan di toko-toko. Oh, Iya. Alhamdulillah akhirnya bisa jalan. Setiap hari yang bisa, kecil-kecil itu. iya, bisa ludes terjual. Alhamdulillah Ya, bisa ludes terjual. Ini kurma ini kan hanya diterima satu kali per UMKM begitu ya. Iya. Tapi pasti setelah jenengan membuat UMKM seperti ini banyak ibu-ibu sekitar yang juga ingin membuat UMKM yang sama dan juga mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Apakah sudah mulai banyak di Singkalan ini yang seperti itu? Mungkin tanya-tanya ke jenengan seperti apa program kurma gitu. Oh iya. Banyak kemarin banyak yang ngajukan di tahun ini. Di tahun ini Banyak, ya. cuma belum Luar biasa, berarti jenengan-jenengan jadi ini ya, percontohan ya. Iya. Tepuk tangan. Oke, yang terakhir harapannya untuk UMKM di Singkalan, khususnya juga di Balung Bendo mungkin ke depannya seperti apa jenengan dulu? Kalau saya semakin maju, semakin banyak usahanya, semakin banyak produknya. Makin banyak Iya. produknya, amin. Bantuannya juga turun lagi gitu. Iya. Jenengan ngomong apa, Mbak? Sama, ngomong gue nggak boleh sama, Mbak. Harapannya apa? Harapannya. Bantuannya turun gitu. Bantuannya turun, semakin banyak produknya, Yes. semakin banyak pembelinya. Pastinya. Apalagi semakin banyak omsetnya. Amin. Amin. sambil gini loh saya Bu. Gini, pokoknya apapun itu semoga juga lancar-lancar dan bisa menginspirasi warga sekitar, khususnya ibu-ibu sekitar yang awalnya hanya ibu rumah tangga, tapi juga bisa mulai berdikari begitu, mendapatkan penghasilan sendiri. Jangan lupa untuk dirangkul juga Bu sekitar-sekitarnya agar mereka juga tetap produktif begitu ya, walaupun tetap dari rumah. Terima kasih banyak.
Semoga tayangan ini juga bisa menginspirasi kalian semua, dan kami juga masih membahas seputar kurma yang berada di Singkalan, Balongbendo.